Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan Pak Supri, kami dari kampus Pahamka Prodi Pendidikan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya Yazid bersama teman-teman saya Halim Patan ingin minta waktu Pak Supri sebentar mengenai perkembangan kurikulum di sekolah Pak Supri ini. Mungkin di awal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Yazid dan teman. Juga tentu siapa namanya belum pernah sendiri. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Zoom tentang perkembangan kurikulum, kemudian juga tentang yang lainnya. Nama saya Supriyadi yang bertugas di SDN Duri Pesantren 47 Pagi sebagai guru di sekolah tersebut. Ya, lanjutnya silakan Yazid kira-kira yang akan kita bahas pada malam ini. Baik. Ya, terima kasih atas perkenalan dirinya Pak Supri. Kita langsung saja ke sesi wawancara pertama. Kan dalam yang kita ketahui setiap kali pergantian Kementerian Pendidikan biasanya akan terjadi perubahan kurikulum itu Pak Supri. Nah, biasanya nih dari sekolah apa setiap kali ada kurikulum baru tuh sekolah memfasilitasi pelatihan atau pembekalan sebelum kurikulum itu diterapkan di sekolah Pak Supri. Apakah ada biasanya tuh dari kapan dimulainya? Dari informasi kurikulum baru itu tersebar Pak Supri. Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab. Setiap pergantian menteri tentu pasti ada perubahan pergantian kurikulum juga. Selama ini kita ketahui dari kurikulum KDK, KTSP, Kurtilas, kurikulum 13, dan sekarang ini sedang kita jalankan adalah kurikulum Merdeka. Jadi setiap perubahan kurikulum tersebut tentu akan diadakan pelatihan baik tingkat kecamatan maupun tingkat wali kota bahkan tingkat provinsi. Semua guru biasanya dimulai dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 4 dulu biasanya. Kelas 2 dan kelas 4, kemudian kelas 1 dan kelas 5, kemudian tahun berikutnya kelas 3 dan kelas 6. Biasa seperti itu setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu 2 kelas yang akan mempelajari kurikulum yang terbaru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi tetap masing-masing guru tadi awal kelas 1 dan kelas 4 tetap berikan pembekalan atau pelatihan baik di pertama tingkat provinsi tadi, kemudian wali kota maupun tingkat kecamatan, bahkan masih tingkat kelurahan.
pembekalan sudah pasti akan diberikan di PKG, guys. Ya, itu aja dulu pertanyaan dari Yajid, silahkan lanjutkan. Ya, berarti setiap tahun itu ada 2 wali kelas, ya. Ya, Berarti dalam 5 untuk bisa semua guru kelas itu mendapat pelatihan kurang lebih butuh 3 tahun kan ya? Ya, 3 tahun. Oke. Nah, menurut Pak Supri, apa kurikulum yang sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah Pak Supri? Karena kan setiap kali perubahan kurikulum itu biasanya ada kendala-kendala tertentu, gitu Pak Supri. Ya. Kalau dari hasil survei di lapangan yang pernah saya tanyakan kepada guru-guru, memang masing-masing guru itu berbeda-beda pendapatnya. Ada guru yang bilang Kurtilas itu memang mengasihkan untuk mengajar. Ada juga yang bilang KTSP itu lebih mengasihkan untuk mengajar. Karena apa? Kalau KTSP pengetahuannya semua di dalam bukunya itu jelas semua ada. Kemudian ada pemberian masing-masing memang setiap guru itu beda-beda. Ada yang berpendapatnya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Tapi kebanyakan guru bilang memang KTSP itu lebih asik atau lebih menyenangkan karena semua perangkat pembelajarannya lebih simpel atau lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 13 ataupun kurikulum Merdeka. Ya, dilanjut. Ayo, putus ya. Oh iya Pak, mungkin jaringannya aja terputus, mungkin bisa saya lanjutin aja ya pertanyaannya. Ya, lanjut. Mungkin di sekolah Bapak, apakah menerapkan kurikulum seperti kurikulum Merdeka atau K13 dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu lebih unggul yang dari kurikulum sekarang atau kurikulum sebelumnya? Kalau dari pendapat saya juga untuk penerapan kurikulum pada siswa lebih menggunakan kurikulum Merdeka 2013. Karena di sini siswa benar-benar diajak bermain sambil belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa pun merasa ketika diajak di luar kelas lebih menyenangkan, bahkan juga di dalam kelas. Ya, lanjut. Kan tadi di kurikulum Merdeka ya, mungkin apa kendala utama yang Bapak hadapi saat menerapkan kurikulum tersebut di dalam kelas? Kendalanya dalam kurikulum Merdeka biasanya siswa biasa asik dengan tema sekarang balik lagi seperti KTSP per mata pelajaran. Kalau dulu per tema 1 hari bisa membawa 1 buku untuk semua mata pelajaran. Tapi sekarang masing-masing siswa itu kendalanya berat membawa buku. Bahkan PR-nya juga kadang-kadang banyak. Kalau dulu 1 PR cukup 1 kali. 1 kali untuk 1 tema. Ya, dilanjut. Mungkin ini Pak, ada nggak sih dukungan dari kepala sekolah atau rekan guru saat menghadapi kesulitan dalam pengembangan kurikulum saat ini dalam pembelajaran? Pak, maaf Pak, itu ke mute, nggak ada suaranya. Ya. Jadi
Untuk kurikulum atau misalkan kurikulum Merdeka yang sekarang kita jalani, banyak perubahan-perubahannya seperti kadang-kadang dulu ada juga yang belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Biasanya guru-guru yang sudah sepuh dan sudah tua. Karena apa? Mereka baru saja menerima kurikulum 13, hanya baru beberapa tahun tiba-tiba sudah ada perubahan Merdeka. Jadi guru yang sudah sepuh ini merasa baru kemarin kita ganti kurikulum, sekarang sudah ganti kurikulum. Dan tidak dengar lagi, sekarang kurikulum Merdeka lagi dengan kurikulum yang baru. Ya, lanjut. Jadi di sekolah Bapak, apakah mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan atau tidak ada evaluasinya? Maaf, pertanyaan diulang lagi. Oh ini, baik Pak. Bagaimana di sekolah Bapak itu mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan terhadap di kurikulum Merdeka saat ini? Memang dari hasil pembelajaran siswa kan yang namanya pembelajaran diferensiasi itu kan di mana setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dari hasil penelitian guru itu kebanyakan siswa setelah kita nilai mereka itu benar-benar belum memahami. Jadi pembelajaran itu harus kita ulang, tidak hanya 1 kali atau 2 kali, minimal 3 kali atau 4 kali. Kadang-kadang kita baru memberikan pelajaran 1 menit atau 2 menit belakang lagi atau pertanyaan kita berikan pertanyaan siswa tersebut kebanyakan. Itu kendalanya. Ya, dilanjut. Di sekolah Bapak, apakah mengadakan rapat atau refleksi bersama untuk mengetahui pelaksanaan di kurikulum saat ini? Kalau yang namanya rapat sudah pasti setiap ada pembaruan atau misalkan ada perubahan kurikulum, ya rapat pasti dilakukan. Rapat itu kadang sudah bisa 3 kali bahkan bisa hampir setiap hari untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Apalagi perkembangan kurikulum atau misalkan perubahan kurikulum. Lanjut. Oke. Maaf tadi ada sedikit gangguan sinyal, kuotanya habis. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Sofri. Nah, di administrasi kurikulum ini gimana sih Pak Sofri memandangnya selama Pak Sofri mengajar di lapangan, apakah beban administrasinya tuh lebih berat di kurikulum yang mana Pak Sofri? Apa KTSP, Kurnilas, atau di kurikulum Merdeka ini? Gitu. Kalau administrasinya lebih enak sih di KTSP. Di KTSP. KTSP itu sudah benar-benar paham tiba-tiba di Kurtilas ini administrasi lebih banyak penilaian kemudian RTP-nya ya memang semua guru pasti lebih senang di KTSP dan kemudian ada perubahan lagi semua guru juga ketika menemukan kurikulum baru di kurikulum Merdeka ini wah kayaknya asik juga di kurikulum Merdeka jadi anak-anak benar-benar diajar tadi saya bilang anak diajar belajar sambil bermain. Nah, itu ada di bagian sarana prasarana. Setiap kurikulum itu kan kalau boleh tahu itu di bagian sarana prasarananya setiap pergantian kurikulum itu biasanya berkurang atau bertambah Pak Sofri? Setiap pergantian kurikulum semakin kemari karena kan setiap sekolah memikirin anggaran, namanya ada anggaran dari pemerintah pusat maupun dari BOS maupun DOP. Untuk sarana prasarana atau fasilitas di sekolah itu semakin bertambah semakin membaik dibanding yang dapat KTK ataupun KTSP. Dari mulai Kurtilas sampai kurikulum Merdeka ini membaik untuk sarana prasarana itu kurang. Ya, lanjut. Kan karena bikin bertambah banyak sarana di sekolah,
hasil belajar itu dan keterlibatan siswa ini apakah semakin meningkat atau ada terjadi sebuah penurunan, Pak Supri? Sebenarnya Soalnya kan tahun biasanya ada minat belajar yang awalnya memang ada niat untuk belajar, tapi ada juga yang memiliki penurunan dalam minat belajarnya. Siswa itu, Pak Supri, gimana? dengan perkembangan teknologi apalagi zaman sekarang, mereka mungkin merasa sudah masing-masing bisa mengakses internet dengan mudah. Dipikir kadang-kadang suasana di sekolah lebih membosankan karena mereka lebih asik di rumah itu membaca agar seperti ini mungkin gampang didapat atau seperti ini didapat. Jadi tidak seperti zaman dahulu siswa itu benar-benar belajar. Kalau sekarang kan bagian sekolah membolehkan para siswanya membawa HP. Jadi di situ akan menjadi sisi negatif bagi siswa. Kalau udah sekolah membawakan siswanya membawa HP, membolehkan membawa HP, kalau itu udah susah. Kita mendidik sebagai guru udah sulit. Kadang-kadang merasa guru gampang bisa cari. Apa yang namanya pertanyaan-pertanyaan akan dijawab dengan mudah bagi mereka. Ya, dilanjut. Kan Tadi menarik Supri mengenai anak-anak yang membawa HP sehingga merasa meremehkan pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, dari hal itu ada nggak sih Pak Supri cerita-cerita sesama guru seperti karena anaknya itu sudah memiliki ilmu di luar kelas, dibawa masuk ke kelas sehingga membuat semangat guru itu dalam mengajar turun gitu Pak Supri? Ya itu. Memang siswa sekarang untuk mengakses internet itu lebih mudah di mana saja, baik di sekolah atau di tempat lainnya. Jadi kadang-kadang siswa itu dia lebih tahu daripada guru. Apalagi guru misalkan dia malas main HP hari ini, tiba-tiba ada berita baru, besok menjadi pertanyaan kepada gurunya. Nah, guru kan kadang-kadang jadi pelagak karena berita tersebut baru, sedang guru belum update berita. Itu akan menjadi menjadi permasalahan bagi gurunya. Karena apa? Tahu berita kadang-kadang dari mana? Tiba-tiba guru tersebut bingungnya untuk menjawab. Karena guru itu memang belum memiliki atau mendapatkan berita tersebut. Sebenarnya sih kadang-kadang anak-anak kalau sudah sekolah bawa HP, mereka itu kadang-kadang menjadi jawaban udah tenang aja. Nah, kadang dulu guru juga ada bagian guru silakan ulangan semua HP dikumpulkan, atau misalkan walaupun tidak ulangan semua HP dikumpulin. Tapi ada juga kan bagi kelas 4, kelas 6 ada sebagian nanti mengumpulkan, ada juga yang mengumpulkan. Nah, kadang-kadang yang tidak mengumpulkan ini membuat bocoran kepada teman lain. Itu adalah akan menjadi sisi negatif buat siswa. Dilanjut. Oke. Nah, dari sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah berada di akhir diskusi nih Pak Supri. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Supri karena sudah memberikan kesempatan kami untuk mewawancarai Pak Supri mengenai pengembangan kurikulum di sekolah Pak Supri. Ya, sama-sama itu saja bisa saya berikan ya, pengetahuan saya di mungkin tidak hanya di sekolah yang 7, bahkan di sekolah lain sama. Apalagi sekarang minat belajar itu saya pikir sama. Kalau mereka itu kadang-kadang kita kasih PR di rumah, kadang-kadang besoknya kerjain. Kemudian kadang-kadang ulangan. Ya mungkin tidak 1-2, beberapa siswa dari hasil survei lakukan itu satu anak bisa pasti akan membesarkan. Ya, jadi terima kasih Pak Supri atas kesempatan yang telah Pak Supri berikan kepada kami. Kami menutup diskusi ini dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.